Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu bermujahadahlah kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas dan layaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan terus nikmat itu. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan senantiasa pun kita memperbanyak kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kalau itu dimasukkan dalam hati kita, Maha Suci Allah, Allah luar biasa. Insyaallah hati menjadi tenang pastinya. Shalawat dan salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Rasulullah tentunya dengan banyak menyebut nama beliau, agar nanti kita pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita tentunya dambaan setiap seorang muslim yaitu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita, salam kita disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih hidup di alam dunia, kita yang masih bersosialisasi, kita yang masih ada di alam dunia ini, pasti setiap kita ingin hidup kita tenang. Betul ya Pak ya? Mau nggak hidupnya susah? Mau nggak hidupnya galau? Pasti saya yakin nggak ada yang mau. Tidak ada yang mau orang yang setiap hari itu galau. Tidak ada yang mau orang yang setiap hari itu selalu ruwet gitu. Pasti yang ada tenang. Pengen tenang hidupnya. Apalagi usia sudah lanjut, ngapain lagi kecuali hidupnya tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipastikan. Kita ingin hidup kita tenang. Kita sudah berkeluarga, dari belum keluarga, dari kita belum menikah. Siapa tahu dengan kita menikah hidup kita tenang. Waktu anak muda, wah kita kesana kesini, wah galau juga. Ya, kita berharap setelah menikah kita tenang. Tapi sampai saat ini belum tentu kita juga tenang, ya. Waduh, luar biasa masalah dalam keluarga ternyata banyak. Belum anak ini, belum itu, belum kanan kiri, ya. Apalagi diomongin sama sini, udah luar. Permasalahan terus demi permasalahan ada. Kita ingin hidup kita tenang. Pasti nanti di alam kubur juga kalau sudah meninggal pasti tenang. Belum tentu juga, ya. Kalau di alam kubur kita belum ngalamin ke alam berikutnya. Ya, kalau kita di amal ibadah di dunia ini kita tidak memperbanyak amal ibadah, belum tentu juga tenang. Ya, boleh jadi kita tersiksa di alam kubur. Ya, nauzubillah. Tapi kita berharap, kita ingin hidup kita tenang di dunia dan akhirah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada hakikatnya setiap kita manusia tentunya banyak lupa. Juga kita sering mengeluh, ya, sering berkeluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang wajar saja. Sebagai seorang hamba yang lemah, yang terbatas, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak terbatas, yang maha besar. Wajar kalau kita memang sering mengeluh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dibacakan di awal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah. Gitu. Kita kadang banyak mengeluh, ya. Urusan rezeki banyak mengeluh, urusan keluarga terus mengeluh kepada Allah Subhanahu. Enggak apa-apa kalau kita sebagai seorang hamba ngeluhnya sama Allah. Yang jadi masalah itu kalau ngeluh sama tetangga, belum tentu didengerin. Tapi kalau sama Allah, mungkin boleh jadi jawabannya tidak hari ini. Ya, Allah jawab step by step, tahap demi tahap, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Allah jawab setiap untayan doa kita. Allah jawab setiap hajat kita. Memang tidak sekaligus, tidak mudah, ya. Allah lihat juga kesungguhan kita dalam berdoa. Makanya tadi innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu memang bersifat keluh kesah. Idza masahu syarru jazua. Apalagi apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya, syarat rezekinya banyak masalah. Wah, itu keluh kesah kita. Ya, ditimpa atau diberikan rezeki yang banyak di ayat berikutnya, kita pun kikir, pelit. Gitu. Ya, dikasih rezeki yang banyak, pelit. Dikasih musibah, mengeluh. Itu kita manusia.
manusia. Kalau mengeluhnya sama Allah ya sudah, mengeluhnya sama Allah. Tapi kalau kita mengeluhnya sesama manusia, nah itu biasanya bukan dapat solusi biasanya. Tapi kalau sama Allah tadi step by step, setiap untayan doa kita akan dijawab. Tidak hari ini, nanti di yaumil akhir gitu. Kebanyakan kita biasanya kalau hidup kita tenang itu kalau satu, mulus setiap permasalahan. Ada masalah ya. Nggak mungkin di alam dunia ini atau di dunia ini nggak ada masalah ya. Setiap kita pasti punya masalah dan pasti masalahnya berbeda, tidak mungkin sama. Tapi menurut kita tenang tuh kalau masalah itu mulus aja udah, nggak apa-apa ada masalah, yang penting lancar, nggak apa-apa, selesai, ada solusinya. Menurut kita tuh biasanya kalau ada masalah, baik di tempat kerja kita ya kan, kalau kita di sekolah mungkin dengan anak didik kita, dengan orang tua murid kita, ada masalah nggak apa-apa, yang penting selesai permasalahan satu persatu, selesai ya. Jadi atau misalnya masalahnya besar, kita serahkan kepada ahlinya yang bisa menyelesaikan. Nah biasanya membawa tuh makin tenang kita hidupnya. Yang kedua, setiap urusan lancar. Jadi kalau ada urusan kita tuh nggak ada yang menghambat misalnya, oh itu lancar biasanya, itu senang tuh kita ya. Menurut kita itu pasti lancar tuh, tenang kita kalau ada urusan terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut kita oh itu alhamdulillah lancar-lancar aja, jadi insya Allah kita tenang tuh. Atau keluarga, banyak kita keluarga kita alhamdulillah punya istri soleha, punya anak soleh-soleh, punya tetangga baik, wah alhamdulillah tenang pokoknya hidup saya dah ya. Ada duanya pokoknya, pulang kerja anak nyambut ya kan, istri buatin teh, buatin kopi, wah tenang ya. Itu kebanyakan kita biasanya masalahnya selesai, permasalahan yang ada itu selalu diselesaikan dengan baik dan diberikan solusi, lancar setiap urusan, keluarga senang, atau dalam kehidupan kita bersosialisasi juga lancar semuanya, maka tenang hidup kita. Namun berbeda menurut Imam Hatim Al-Asam, ada agar hidup kita tenang itu ada 4 macam kata beliau ya. Seorang imam diberi gelar Al-Asam, yaitu ulama yang tuli. Jadi kalau berdasarkan riwayatnya beliau disampaikan dulu, waktu itu pernah juga disampaikan kalau tidak salah di sini, Imam Hatim Al-Asam itu ada seorang ulama tuli. Karena namanya ulama, namanya wali ya kan, senantiasa pasti ada orang ada tamu, ada orang yang minta nasihat, ada orang yang minta pendapat. Nah kebetulan saat itu yang minta nasihat itu perempuan ya, perempuan ya. Setiap orang yang meminta nasihat pasti dinasihatin, setiap tamu pasti diterima dengan baik. Nah Imam Hatim Al-Asam itu kedatangan seorang perempuan ya, seorang perempuan ya, bercerita masalahnya kepada Imam Hatim Al-Asam ini. Nah pada saat dia bercerita, semangatnya mungkin juga perutnya mules ya, perutnya mules, mules mungkin si perempuan itu akhirnya buang angin. Buang anginnya bukan pelan lagi, kencang ya, buang anginnya kencang, berat. Nah saat itu merah muka si perempuan itu, malunya minta ampun. Tapi Imam Hatim Al-Asam itu seolah-olah apa yang diceritakan itu nggak ngedenger gitu. Apa coba ceritain sambil nggak ngedenger ya. Nah di situ diberikan gelar Imam Hatim Al-Asam itu seorang ulama yang tuli. Kenapa? Karena menjaga sebetulnya perasaan si perempuan tadi yang mukanya sudah merah, mukanya sudah malu. Kenapa? Karena buang angin di sembarang, atau apalagi di depan ulama, di depan wali Allah, wah merah sekali. Tapi untuk menjaga perasaan seorang perempuan tadi, luar biasa ya, dia menjaga seolah-olah tidak mendengar. Makanya diberikan gelar Al-Asam, yaitu tuli. Beliau seorang ulama dari Khurasan, kalau sekarang mungkin di Iran atau Irak ya, Uzbekistan, itu di wilayah situlah. Beliau meninggal atau wafat pada tahun 237 Hijriah ya, seorang ulama yang diberikan gelar Al-Asam. Nah ada empat rahasia dari beliau supaya hidup kita tenang ya. Tadi gelisah. Apa sih empat hal ini menurut beliau? Atau bahasa kita kalau tenang itu biasanya kita lebih kepada tawakal ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyilahkan atau juga menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ada 4. Apa itu? Yang pertama, sadar
sadar sesadar-sadarnya bahwa rizki kita pasti akan Allah berikan kepada kita, ya. Atau bahasa ininya, rizki nggak bakalan ketuker, ya. Rizkinya Dokter Muslih Taman dengan saya nggak bakalan ketuker, ya, nggak bakalan ketuker. Sudah masing-masing kadarnya. Rizki jamaah satu dengan jamaah yang lain nggak bakalan ketuker. Masing-masing sudah Allah berikan rizki. Kalau kemarin Ustadz Imam sudah bahas tuh masalah rizki, ya kan, ada 8 apa ada 7 tuh ya, tentang rizki. Salah satunya kan kalau wali Allah mungkin berbeda dengan kita. Beliau sudah menceritakan kemarin tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik, betapa luar biasanya. Kalau wali Allah itu sadar, jelas pasti sadar, makanya tenang-tenang aja. Nah buat kita, kalau kita sadar bahwa rizki kita tidak akan tertukar dengan orang lain, ya sudah, itu justru yang membuat kita tenang. Rizki itu banyak memang macamnya, ya. Ada yang kasih hidayah sama Allah, ada yang enggak. Islam mah Islam, tapi enggak sholat, ya. Islam KTP namanya. Jadi dia Islam, sholat enggak. Hidayah sama Allahnya itu berarti belum dikasih tuh, ya. Kan ada juga cerita orang yang luar biasa pinternya, hafal Quran, tapi ternyata enggak sholat. Ya udah biasa aja, saya tahu hafal Quran. Dia tahu segala macam tentang agama Islam, tapi dia tidak sholat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kesehatan, rezeki kan banyak, sehat walafiat. Kadar kita sehat juga berbeda, ya. Masing-masing ada yang bugar banget, udah sehat dia bugar, ya, cekatan mana aja pokoknya sehat tuh. Ada yang sekedar dikasih sehat, alhamdulillah, ya, terus dikasih sama sehat walafiat. Kita bisa jamaah nih hari ini, alhamdulillah. Sehat berarti kita, walaupun badan pegel-pegel, walaupun sakit, nggak apa-apa, dipaksain sholat berjamaah. Nanti juga Allah berikan lagi kesehatan, tambah lagi kesehatannya. Kalau orang yang rizki juga tuh, orang yang ibadahnya khusyuk banget, ya, dikasih ketenangan sholatnya. Kalibernya udah lebar. Kalau kita kebanyakan insya Allah masih belum khusyuk, tapi kita berusaha agar sholat kita khusyuk. Masih banyak orang dikasih rezeki bisa sholat khusyuk, itu luar biasa. Sadar kita sedang sholat, banyakan kita nggak sadar, kita nggak sedang sholat, tapi pikiran kita kemana tahu. Apalagi kalau ada masalah tadi belum selesai, itu seolah-olah itu solusi. Kalau lagi sholat itu muncul semua, berarti tandanya tidak khusyuk. Tapi yang khusyuk tenang sholatnya, setiap bacaan diresapinya, setiap doa-doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya itu, pokoknya insya Allah khusyuk sholatnya. Jadi itu pun rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang hati, tenang pikiran juga, sehingga sholatnya khusyuk. Bisa kerja, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berusaha, ya, atau wirausaha kayak apa, pokoknya diberikan kesempatan terhindar dari maksiat. Ini penting. Ya, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang selalu berbuat maksiat, dan kita alhamdulillah selalu terhindar. Kalaupun ada, itu selalu bisa nolak. Nah, enggak, aduh mohon maaf, enggak, itu enggak usah. Kita selalu bisa mengelak. Itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang teman ngajakin. Dulu waktu saya pun waktu mau kuliah, sudah kalau karena kuliahnya juga umum gitu ya, banyak teman-teman yang memang tadi menurut dia ya pergi ke kafe, pergi ke yang nyanyi-nyanyi itu, karaokean, itu biasa. Saya bilang saya malu kalau pergi ke situ, saya takut. Ya, waktu kuliah S2 saya takut kalau ke situ. Kenapa? Takut ada jamaah yang melihat saya lagi nyanyi, ya. Ngeri juga kita. Takut juga gitu. Teman-teman kalau udah selesai kuliah sore kita udah refreshing aja dulu dah. Enggak. Saya bilang saya enggak mau. Saya bilang biarin aja. Jadi teman-teman udah tahu kalau mereka udah bilang karaoke pasti saya enggak ikut. Gitu ya, pasti saya milih pulang. Kenapa? Karena takut. Saya lagi nyanyi-nyanyi, walaupun nyanyinya lagu Roma Irama, ya kan? Ya, misalnya begadang jangan begadang, tahu-tahu ada jamaah Ustadz Musli. Saya lihat Ustadz Musli, ya kan? Terus dipotoin, ini imam kita nih lagi nyanyi, viral, bisa gawat itu urusannya, gitu ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari maksiat. Boleh jadi ada saja jalan Allah kita dikuatkan. Ada juga yang ikut, udah biarin aja dah, menghargai teman. Ya kan, sahib ini kan, sahib kita nih mau ngajak, ada tuh yang nggak bisa nolak. Tapi kalau kita bisa nolak, kalau ini memang maksiat, ya nggak salah juga. Tapi jelas kalau seperti itu, tanda kutip, pikiran saya waktu saat itu, itu ngeri, saya remeng-remeng itu yang begitu. Itu kan pinggir, apalagi di
Jampang sini kan, dari Parung Hijau ke ujung sana itu. Kalau kita mampir ke warung hati-hati kita, ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang enggak ya. Nah kita itu juga sadar kita. Oh ini maksiat nih. Itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keluarga yang taat kepada Allah, ya Allah, itu senang banget tuh, ya. Jadi sadar, sesadar-sadarnya bahwa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan ketukar. Ya, bahwa kita sudah tentukan rizkinya. Kalau rizkinya hari ini 2 juta, sudah 2 juta. Sekeras apapun kita udah enggak apa-apa, cuma segitu dapatnya. Enggak bakalan ditambah lagi, enggak bakalan. Segitu memang Allah sudah takar dalam seharian kita, gitu ya. Kalau hari ini memang kita selamat dari musibah, ya selamat dari musibah. Kalau kata Allah enggak, hari ini kamu kecelakaan, ya kecelakaan, gitu ya. Jadi sadar bahwa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak bakalan ketukar. Kalau kita sadar, maka tenang kita. Udah nggak apa-apa, mau ngapain ke, usaha, harus usaha. Kita sebagai orang awam ya ikhtiar. Jangan juga ngapain saya kerja, ngapain saya usaha. Kan rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Ya udah biar aja, tenang-tenang aja kita duduk-duduk. Beda. Jangan disamakan makom kita masing-masing, kita berbeda. Kalau mungkin wali-wali Allah mah iya berzikir, tapi memang hatinya semua pikiran itu sama Allah, menyerahkan semua kehidupan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kalau kita orang yang awam, orang yang seperti halnya kebanyakan orang, ikhtiar. Seperti Imam Syafi'i, ikhtiar, kita usaha. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berangkat rumah bekerja, ngajar. Hari ini kita berangkat ke kantor, kita bekerja bersama karyawan yang lain. Itu ikhtiar kita. Ya, hasilnya kita serahkan semua sama Allah. Walaupun sudah tiap bulan kita ketahuan kita, ya kan, segitu. Tapi kan ada yang lain yang Allah berikan, boleh jadi, ya. Tenang. Di tempat kerja kita gampang ibadah. Ada yang susah. Mau ibadah aja, masih rapat lah, masih meeting, atasan apalagi yang tidak paham. Ya kan, mestinya sudah Allahu Akbar, kita sudah ke masjid, ini masih meeting aja. Tertanggung. Ntar kalau udah mati baru tuh kerasa. Ya kan? Nggak ada kenal tanggung kalau udah mati, ya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah, kita sadar bahwa rezeki kita dengan orang lain itu tidak akan tertukar. Kalau kita sadar, insya Allah tenang. Kata Imam Hatib Al-Asam, bukan kata saya. Maka tenang hidupnya. Yang kedua, punya anak-anak soleh dan solehat tadi ya, masih rezeki nih. Terus insya Allah kalau orang tuh banyak bersyukur kepada Allah, gitu ya. Kalau orang banyak tadi menyerahkan semua kepada Allah, ya udah bersyukur sama Allah. Insya Allah tenang tuh. Punya kekayaan yang melimpah juga sama. Ya udah, ini punya Allah kok, bukan punya saya. Nah gitu. Kalau ini sadar tuh, ya insya Allah tenang hidupnya juga. Gak bakalan repot dia nyari yang jagain hartanya. Yang kedua, sadar bahwa amal soleh tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Kata Imam Hatim Al-Asam, sadar-sadarnya bahwa amal soleh tidak akan bisa diganti oleh orang lain. Jadi kalau Pak Haji Icon misalnya, kalau bisa nitip sholat, ya nitip dah kita, ya. Ustaz Muslim ketua takmir, Ustaz saya nitip sholat dah. Kalau bisa diganti ya. Kalau bisa diganti oleh orang lain, sadar bahwa amal soleh tidak akan bisa diganti orang. Kalau bisa digantikan oleh orang lain, kita nitip, ya. Pak Alamsyah, saya nitip ya. Saya nggak sholat tadi, saya nitip deh, gitu. Ya kalau bisa, keren itu. Makanya tidak bisa, sadar bahwa amal itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Maka kita beramal, sholat, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang akan dilakukan oleh seorang hamba itu akan menjadi teman di alam barzakh, ya kan, menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil mizan, di hari perhitungan. Jadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat fardu 5 waktu itu wajib kita, tidak bisa diganti oleh orang lain. Kita harus melaksanakan sendiri. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, laksanakan sendiri, ya kan. Itu seorang hamba, berarti ibadahnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sholat, nggak bisa diganti. Misalnya Pak Arya, saya nitip sholat subuh ya, saya hari ini lagi pegal-pegal nih, nggak bisa sholat subuh. Kata Pak Arya, siap, saya badalin ya sholatnya, gitu. Kalau bisa begitu enak, ya. Nggak bisa, kata Allah, ini amal. Kata Imam Hatim Al-Asam, nggak bisa. Amal soleh kita atau amal kita itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Sholat sunnah duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat taubat, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain tidak bisa digantikan oleh orang lain,
ya, tidak bisa digantikan oleh orang. Duha misalnya, karena anak kita rajin duha, nitip ya, nggak bisa begitu, nggak bisa nitip kalau masalah ibadah kita. Jadi nggak ada nitip, pokoknya laksanakan sendiri, amal sendiri, insya Allah nanti akan merasakan kebahagiaan sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, ya, merasakan amal yang dikerjakan di alam dunia ini, karena kehidupan kita kan sebentar, sesaat, ya, nanti yang kekal dan abadi itu nanti di yaumil akhir. Maka perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin Kemis, ya kan, apalagi di bulan Rajab, perbanyak kita zikir kepada Allah, perbanyak kita puasa, ya kan, ya, walaupun 1 hari 2 hari, mencoba-coba kan, sebentar lagi kita melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, membiasakan puasa sunnah, nah itu nanti lemes, tahu-tahu aduh lemes banget, kalah sama anak kita, anak SD yang kelas 2, oh seger banget. Kita yang udah tuh aduh lemes banget ini. Makanya kalau puasa sunnah insya Allah dilatih hari ini, ya kan, dilatih puasa Senin Kemisnya, nanti bulan Sya'ban tambah lagi puasanya. Itu kan bulan Ramadan kita sudah siap gitu ya, menghadapi zahir dan batin kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ibadah puasa Ramadan tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu ya, tidak bisa digantikan, kita ibadah sendiri. Kalau nggak puasa ya dapat ganjarnya sendiri, puasa ya dapat ibadah, dapat amalnya sendiri gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita ibadah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Membaca Quran sama, membaca Quran ya pahala kita baca Quran setiap huruf 10 kebaikan, kita baca setiap hari 1 juz, atau kita baca dawamin Al-Quran, baik itu dawam surah Al-Waqi'ah, dawam surah Ar-Rahman misalnya, dawam surah Yasin, atau dawam surah Al-Mulk, 4 surah ini kita dawamin, makanya pahalanya buat kita ya, bukan buat orang lain, buat kita supaya gampang rezekinya. Kalau kita baca Quran nanti Allah kasih hadiah-hadiah, amal ibadah yang kita lakukan dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi rezekinya jadi gampang karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, infak, sedekah, wakaf itu kita ya, walaupun ada kalau kita wakaf buat orang tua kita, ya kan? Tapi sesungguhnya amal kita ya buat kita gitu. Atau kita mengajarkan sholat misalnya, dia yang tadinya nggak bisa bacaan sholat kita ajarkan sholat, ya tetap amalnya buat orang yang melaksanakan sholat itu. Kita hanya kebagian amal karena dia melaksanakan atau mengajarkan, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan gitu ya. Jadi kata Imam Hatim Al-Asam itu sadar bahwa amal tidak bisa diganti oleh orang lain. Kalau kita sadar, makin kuat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hidup kita. Ya, tenang hidup kita. Serahkan semua kepada Allah. Rizki kita serahkan kepada Allah. Amal kita, ibadah kita serahkan kepada Allah. Kita sudah melaksanakan dengan sedaya mampu kita, sekuat tenaga kita. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tenang hidup kita. Yang ketiga yaitu sadar. Ya, sadar sesadar-sadarnya bahwa kematian akan datang kapanpun. Tidak melihat usia, ya, kematian tidak bisa melihat usia. Kata Imam Hatim Al-Asam itu kematian itu tidak tahu kapan datangnya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datang kapan saja. Ya, kapan saja. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita minta kepada Allah agar kita dimautkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita juga mohon kepada Allah agar terhindar dari su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematian itu akan datang kapanpun. Maka kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan diri berarti kalau gitu. Mempersiapkan diri agar nanti pada saat ajal menjemput kita, malakul maut datang, kita siap ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita siap bahwa sadar tuh. Ini kan kadang kita nggak sadar. Seolah-olah hidup kita masih lama, seolah-olah hidup kita selamanya, seolah-olah. Walaupun ada satu keterangan, bekerjalah kalian seolah-olah kau hidup selamanya, ibadahlah kalian seolah-olah kau akan mati esok hari. Ya, jadi kematian itu akan datang kepada siapapun dan kapanpun, tidak mengenal usia. Yang baru lahir saja memang usianya cuma 1 menit atau 2 menit, 5 menit lamanya, sudah. Kita yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan
kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali ibadah mungkin bisa, tapi kalau istiqomah, wah itu luar biasa. Maka kematian kapanpun akan datang, kita harus mempersiapkan diri. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil al-mauta. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya, kita hidup di alam dunia itu senang banget, nikmat banget, lezat banget pokoknya. Ya, ngopi, makan, berkumpul sama keluarga itu lezat, nikmat. Ya, berkumpul bersama jamaah, habis ngaji ba'da subuh kita langsung memakan hidangan yang sudah disiapkan oleh jamaah. Oh itu lezat, bersama kumpul bersama keluarga itu lezat. Tapi kematian itu harus kita ingat, ini akan diputus, mati. Makanya tadi kalau kita amal soleh tadi, kita yakin, kita sadar bahwa setiap kehidupan kita harus beramal, maka insya Allah berarti kita sedang mempersiapkan kematian kita. Kalau kita siap amal kita siap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kematian. Dalam sebuah keterangan ulama menyampaikan, bagi seorang hamba yang selalu ingat kematian akan diberikan kemuliaan dan kemudahan. Apa itu? Yang pertama, orang yang senantiasa mengingat mati itu diberikan kemudahan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikrul maut, yang selalu ya Allah, saya bakal mati, saya nggak bakalan hidup selamanya di sini, maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat. Ya. Walaupun dia bermaksiat, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tapi dia ingat mati, diberikan kesempatan oleh Allah untuk segera bertobat. Diberikan kemudahan bertobat, ada aja jalannya. Ya, ada aja jalannya. Kita sadar bahwa kematian datang, ya Allah, saya kemarin hilaf ya Allah. Ya sudah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha pastinya. Ya, kalau sudah kita melakukan perbuatan dosa, ya segera bertobat. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, atau ada orang yang bimbing kita untuk bertobat bahwa ini kemarin salah, jangan diulangi lagi, ini salah. Tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kemudahan untuk bertobat, bahwa kematian akan datang, kita selalu ingat. Maka satu, kata ulama, diberikan kemudahan atau untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang sudah tua renta, suruh tobat, masih lama. Ya, apalagi anak muda. Ya kan, masih lama, ntar dia masih asik nih kan. Masih asik main gaple, masih asik, pokoknya masih asik. Udah tobat, udah ntar ini masih lama gitu jawabannya. Masih panjang hidup saya. Wow, hebat banget tuh orang, ya kan? Udah gitu ya. Jadi kalau orang selalu ingat mati, mudah, lembut hatinya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan untuk bertobat, sehingga pada saat meninggalnya insya Allah ya, kita kalau sudah bertobat, minta ampunan kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha Penerima tobat. Allah senang, Allah bahagia. Kenapa? Kalau lihat hambanya itu bertobat. Gitu, kalau melakukan kesalahan, sadar bahwa saya salah, ya Allah saya salah, maka insya Allah mudah tuh ya, Allah berikan hal-hal yang lain. Yang kedua, Allah berikan kemudahan untuk selalu qanaah, menerima apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat mati itu qanaah, ya betul, sadar sebetulnya dia tadi, dari mulai tadi rizki, sadar udah qanaah aja, memang diberikan hari ini itu seperti ini. Rizki yang hadir hari ini, yang datang hari ini, ya memang begini, udah segini, alhamdulillah, rumah tingkat, alhamdulillah, mobil mewah, mobil megah, alhamdulillah, punya istri soleh soleha, punya anak soleh soleh, wah itu udah senang banget, ya, udah qanaah aja dah, qanaah pokoknya, nerima aja pemberian Allah Subhanahu wa taala, sambil setiap amal tadi, setiap harta kita diinfakkan dan disedekahkan lagi pastinya, ada, karena di harta kita ada orang lain, ada hak orang lain. Yang ketiga, diberikan selalu giat dalam ibadah. Ini orang yang sadar bahwa kematian atau zikrul maut itu, maka giat dalam ibadah, giat selalu ibadah, mau ibadah. Saya takut besok saya mati. Udah tingkatannya udah beda banget tuh ya. Besok saya takut, saya pengennya meninggalnya dalam keadaan sedang sholat, minta sama Allah, sedang dalam keadaan puasa, ya Allah nikmat banget, sedang dalam keadaan sujud dah. Jadi orang yang ingat mati itu giat dalam ibadah. Yang terakhir, yang keempat, sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap saat. Ya, sadar bahwa Allah mengawasi setiap saat, atau muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini dalam kisah Abdullah bin Dinar ini, yaitu tentang dia sedang berjalan bersama Umar bin Khattab. Itu ada pengembala. Ada pengembala itu ditanya, pengembala, sini deh itu kambing 1 potong bersini gitu ya. Enggak, ini bukan punya saya. Udah, enggak bakalan tahu kambing banyak banget tuh, kata kata Umar bin Khattab. Udah, enggak, potong aja 1, kita makan bareng-bareng sini gitu. Dalam kisahnya itu ya kata si pengembala, enggak, kalau gitu Allah di mana? Langsung saat itu Umar bin Khattab menangis ya, bahwa sadar ini semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa berbohong sama atasan kita, Allah mah nggak bisa dibohongin gitu ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab memerdekakan budak tadi. Itu karena tadi dia ingat bahwa kehidupannya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan selalu tanggung jawab ya, apabila diberikan amanah. Yang kedua, jika berkata dia jujur pastinya. Yang ketiga, jika ibadah dia khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena setiap saat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut pastinya kita melakukan perbuatan maksiat, takut kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inginnya dilihat sama Allah, itu selalu berbuat ibadah. Sehingga tadi Allah berikan rahmat kepada kita dan kita berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga, Allah berikan karena kita taat waktu di alam dunia. Terakhir, kesimpulannya, karena sudah bunyi tadi, waktu suruknya sudah masuk. Jika ingin hidup kita tenang, menyadari bahwa rizki kita pasti Allah berikan kepada kita dan tidak akan tertukar dengan orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa amal soleh tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa kematian akan datang kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal tempat, tidak mengenal juga usia. Yang keempat, menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap saat. Jika ini ya ada dalam diri kita, insya Allah tenang kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sekedar pengajian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.